Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita belajar tematik 1 dengan subtema 2 dengan materi kerjasama dalam keberagaman. Disimak ya. Toleransi antar umat beragama. Toleransi adalah sikap menghargai pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, atau kebiasaan yang berbeda dengan pendirian sendiri. Toleransi antar umat beragama merupakan sikap bersedia hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama. Nah, di sini ada contoh toleransi antar umat beragama, antara lain tidak mengganggu umat agama lain ketika sedang menjalankan ibadahnya dan tidak membeda-bedakan berdasarkan agama. Dalam berteman, baik di sekolah maupun di rumah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan agama yang dianutnya. Jadi kalian apabila bermain dengan siapa saja, tapi kita tetap dengan pendirian agama kita masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengikuti agama teman kita yang lain ya. Nah, terus semua manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Oleh karena itu, dalam berteman kita harus hidup rukun sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, berikut adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam yaitu nama kitab sucinya apa? Ya, pintar, namanya Al-Quran. Nah, tempat beribadahnya yaitu di masjid. Nah, pemuka agamanya yaitu ustadz atau kiai. Nah, hari besar keagamaannya yaitu hari apa? Pintar, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu agama Kristen. Nah, agama Kristen ini ada dua, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, untuk kitab sucinya namanya Alkitab. Nah, untuk tempat beribadahnya namanya gereja. Nah, untuk hari besar agamanya yaitu hari Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan pemuka agamanya disebut pendeta. Nah, ini perbedaan Kristen, Protestan, dan Katolik di mana? Di pemuka agama. Kalau pemuka agamanya Kristen Protestan itu namanya pendeta, kalau Katolik namanya romo atau pastor. Keempat yaitu agama Hindu. Nah, kitab suci agama Hindu namanya Weda dan tempat ibadah umat Hindu yaitu pura dan pemuka agama yaitu pedanda. Nah, hari besar agama Hindu yaitu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pangerwesi. Yang selanjutnya yaitu agama Buddha. Agama Buddha, kitab sucinya dinamakan Tripitaka dan tempat ibadahnya yaitu wihara. Nah, untuk pemuka agamanya dinamakan biksu dan hari besar keagamaannya yaitu hari Waisak, hari Asadda, dan hari Katina. Yang selanjutnya yaitu agama Konghucu. Nah, untuk agama Konghucu, kitab sucinya dinamakan Sisu Wujing dan tempat ibadahnya dinamakan Klenteng. Dan pemuka agamanya disebut Jiaoseng, Sensi, dan Suesi. Dan hari keagamaannya yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Selanjutnya mata pelajaran IPA yaitu ilmu pengetahuan tentang indera pendengar. Nah, untuk kali ini kita simak ya, didengarkan dan diperhatikan dengan baik-baik. Telinga pada dasarnya merupakan indera pendengar yang terdiri dari
3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, berdasarkan bagian-bagian tersebut, maka organ telinga juga memiliki fungsinya masing-masing seperti yang pertama, telinga bagian luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi sebagai pengumpul getaran suara dan saluran pendengaran yang akan dilewati suara ke gendang telinga atau membran timpani yang berfungsi sebagai penangkap bunyi. Yang kedua, bagian tengah terdiri dari osikel, yaitu tersusun dari 3 buah tulang pendengaran dan pembuluh Eustachius atau tabung auditori yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut untuk menyeimbangkan tekanan udara di luar dan di dalam organ telinga. Yang ketiga, telinga bagian dalam terdiri dari rumah sifut atau cochlea yang berfungsi sebagai reseptor pendengar, saluran kanalis semisirkularis berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Berdasarkan ulasan tentang bagian-bagian telinga berdasarkan dengan fungsinya tadi, maka cara kerja telinga sebagai indera pendengar dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi, gelombang suara atau bunyi diterima oleh daun telinga, lalu suara masuk lewat saluran telinga. Nah, setelah itu suara ditangkap oleh membran timpani atau gendang telinga. Lalu getaran suara diteruskan ke tulang pendengaran dan koklea. Getaran suara menggerakkan sel reseptor dan sel saraf pendengaran. Seperti yang sudah disebutkan tadi, telinga pada manusia tidak hanya berfungsi sebagai indera pendengar, namun juga berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Saat gendang telinga pecah, gejalanya tidak terlalu terasa sampai beberapa hari kemudian. Gejala yang mungkin akan terjadi saat gendang telinga pecah adalah yang pertama, timbul rasa sakit pada telinga. Yang kedua, pendengaran terganggu. Yang ketiga, keluar cairan seperti nanah atau darah dari dalam telinga, serta telinga berdenging terus-menerus. Untuk tugas tematik yaitu halaman 44 sampai 47. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih, selalu semangat ya.